Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan diberi rezeki yang melimpah. Ketemu lagi di channel SG Angler 21 yang memuat tentang memancing, sejarah, dan ramalan yang kami rangkum. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa getarkan nada loncengnya, agar sahabat mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Sebagian umat Islam dengan tegas menyatakan, haram hukumnya mempercayai, tak menerapkan ramalan Joyoboyo. Tapi mengapa umat Islam keturunan Jawa tetap mencoba lebih moderat dan tetap percaya pada ramalan tersebut? Karena secara tradisi, orang Jawa mengenal konsep kualat. Itu sebabnya, mereka takut kualat leluhurnya, mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah ratusan tahun, dan juga dipercaya oleh para leluhur mereka. Khususnya terkait janji bakal munculnya tokoh Satrio Piningit. Parameter untuk mengetahui benar tidaknya sebuah ramalan, ada dua. Pertama, rentang waktu yang panjang antara saat ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Kedua, jumlah manusia yang tidak percaya, apakah bertambah atau berkurang. Mengacu pada parameter kedua itu, ternyata ramalan Joyoboyo memenuhi syarat. Sampai zaman kita sekarang, dalam rentang waktu yang panjang, sudah banyak ramalan yang terbukti dan orang yang percaya bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Mengapa Muslim Jawa tidak mau menerima jika dianggap syirik gara-gara mereka tidak percaya pada ramalan Joyoboyo? Karena mereka benar-benar paham bahwa Joyoboyo bukan Tuhan, dan memang tak pernah diimani sebagaimana keyakinan Muslim Jawa terhadap Tuhan. Orang Jawa paham bahwa sejak awal, kebenaran yang disampaikan Joyoboyo menggunakan kata ramalan. Karena hanya kata itu yang digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan, meskipun terkadang apa yang diramalkan ternyata mengandung nilai kebenaran. Bahasa dan dalil sederhananya adalah, janji Tuhan bersifat pasti dan janji Joyoboyo sifatnya relatif. Untuk membuktikan relativitasnya maka digunakan kata yang tepat, yaitu ramalan. Maka Muslim Jawa yang percaya kepada ramalan Joyoboyo tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik oleh karena adanya kata pembuka ramalan tersebut. Apalagi lebih dari itu, di kalangan Muslim Jawa yang percaya pada ramalan Joyoboyo juga berkeyakinan bahwa semua ramalan Joyoboyo yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama maka akan mereka tolak. Kembali ke soal Satrio Piningit. Ramalan Prabu Joyoboyo soal Satrio Piningit, sampai sekarang merupakan fenomena dan misteri yang belum terungkap. Apa dan siapa Satrio Piningit itu? Tentang kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Namun tak ada salahnya, meski kita sendiri tak percaya, kita tetap mau menghargai kepercayaan orang lain yang percaya pada ramalan Joyoboyo. Menurut mereka yang tidak percaya, Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa, sedangkan Imam Mahdi akan turun di Timur Tengah. Misi keduanya sama, memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Satrio Piningit merupakan seorang manusia yang menerima amanat untuk memperbaiki moral dan tatanan hidup manusia. Satrio Piningit menerima 8 wahyu. 6 wahyu untuk eksistensi dirinya sebagai Satrio Piningit. 6 wahyu ini tidak diajarkan, 2 wahyu untuk diajarkan, yaitu tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan. Yang harus diperhatikan, wahyu di sini berbeda makna dengan wahyu yang diterima oleh para nabi. Kata goro-goro
yang terdapat dalam ramalan Joyoboyo, bukan hanya berarti keseluruhan. Karena sebenarnya merupakan kata simbolik. Jika dicermati, kata-kata menggugurkan bahasa Jawa Goro, dalam bahasa Indonesia berarti bohong, maka goro-goro berarti cerita. Jika fakta di Indonesia sekarang, hal ini sudah berjalan sejak zaman Orde Baru sampai, bahkan keadaannya semakin bertambah parah, dengan semakin maraknya tabiat menggerogoti kekayaan negara yang bernama korupsi, pencucian uang, dan lain-lain. Sedangkan kata satrio, kalau kita mengetahui sejarah ternyata kata itu identik dengan sebutan ksatria yang merupakan kasta baik. Meski demikian, itu pun tidak dapat dimaknai secara sederhana bahwa satrio piningit pastilah manusia pilihan dari kalangan kasta keturunan baik. Tetapi, satrio dalam ramalan Joyoboyo lebih bermakna bahwa yang bersangkutan memiliki moral yang sangat tinggi dan mulia. Sebagai seorang satrio, ksatria, ia adalah seorang yang teguh dan kuat memegang sumpah dan janji. Bersesuaian antara kata dan perbuatan. Ada pula sebagian orang yang salah paham bahwa ketika satrio piningit disebut bermata satu, maka ada yang mengartikan bahwa jangan-jangan yang dimaksud satrio piningit itu Dajjal, yang menurut riwayat konon bermata satu. Padahal makna bermata satu dalam hal ini berarti mata hati, yang merupakan indera ketujuh setelah indera. Dengan mata hati inilah satrio piningit bisa mengetahui kebenaran Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kebenaran bahkan dapat dilihat. Maka sebagai satrio piningit, dia dijamin mampu bertindak adil dan bijaksana. Kemampuan Linui inilah yang akan digunakannya untuk mendidik manusia. Perihal waktunya, kapan satrio piningit diramalkan bakal muncul. Satrio piningit akan muncul jika sudah terjadi goro-goro. Sementara saat ini, perjuangan satrio piningit ini masih dilakukan secara tersembunyi dan tidak diketahui oleh siapapun. Juga apa yang diajarkan, tidak diketahui dengan pasti ajarannya karena begitu halus cara dan metode pengajarannya. Maka ajaran satrio piningit ini tetap tidak akan diketahui oleh siapapun sebelum goro-goro berakhir. Ajaran satrio piningit baru akan diketahui jika moral dan kehidupan bangsa Indonesia sudah baik. Jika banyak orang yakin bahwa satrio piningit merupakan keturunan bangsawan, keturunan raja yang bijaksana, sebenarnya tidak ada yang tahu pasti dia berasal dari keturunan raja dan kerajaan mana. Satrio piningit sendiri tidak memiliki silsilah keturunan bangsawan, dan tidak diketahui kalau dirinya keturunan raja. Yang dirasakannya adalah, bahwa dalam dirinya ada sifat-sifat sebagai seorang ksatria. Itulah sebagian isi ramalan Joyoboyo tentang satrio piningit. Lalu, apakah layak kita menantikan kemunculannya? Nasib suatu bangsa tidak akan berubah jika bangsa itu tidak akan mengubah nasibnya sendiri. Begitu kurang lebih, petikan ayat suci Al-Quran. Maka alangkah baik, jika kita tidak semata-mata mengharapkan perubahan baik di negeri kita tanpa melakukan apa-apa, dengan menunggu kemunculan satrio piningit. Artinya, selain tidak ada pada ramalan Joyoboyo, Muslim Jawa selalu berbuat baik dengan kemampuannya, hidup aktif, dinamis dan kreatif, berbuat baik, jujur, benar, tidak melanggar hukum, tidak melanggar atau menerapkan adat tradisi dan tidak melanggar tatanan agama. Demikianlah ulasan ini admin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.